Stop dulu, jangan langsung skip. Ini bukan clickbait, bukan juga judul bombastis yang isinya kosong. Yang kita bahas ini angka besar, 55 triliun. Iya, 55 triliun rupiah, dan angka ini bukan buat main-main, karena nyangkut THR 2026 dan kabar tentang rapel pensiunan yang disebut-sebut akan dibayarkan bertahap. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lama menunggu kepastian, saya minta satu hal, duduk yang nyaman, tarik napas pelan, dan dengarkan sampai tuntas, supaya enggak ada salah paham, enggak ada harapan berlebihan, dan enggak ada keputusan tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua sehat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Allah. Beberapa hari terakhir ini memang ramai sekali pemberitaan tentang pemerintah yang menyiapkan anggaran sekitar 55 triliun untuk kebutuhan pembayaran THR tahun 2026. Informasi ini bukan lahir dari bisik-bisik grup WhatsApp atau kabar simpang siur yang sumbernya enggak jelas. Ini muncul dari pembahasan resmi pemerintah bersama DPR masuk dalam proyeksi belanja negara untuk triwulan pertama 2026. Artinya, dari sisi perencanaan, dana itu memang sudah dipasang di struktur anggaran. Bukan sekadar wacana, bukan sekadar katanya. Tapi dari awal kita harus luruskan satu hal yang sering bikin salah paham. Angka 55 triliun itu bukan hanya untuk pensiunan. Ini total keseluruhan untuk kategori penerima THR yang memang diatur negara, ASN aktif, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan. Kenapa ini saya tekankan? Karena sering terjadi, begitu dengar angka besar, orang langsung menyimpulkan, wah ini semua buat pensiunan. Padahal mekanismenya bukan begitu. Anggaran negara itu dibagi sesuai kelompok penerima yang berhak menurut regulasi, dan besarannya dihitung berdasarkan kebutuhan pembayaran untuk semua kategori penerima yang masuk dalam skema THR. Nah, setelah konteksnya jelas, pertanyaan yang paling sering muncul berikutnya biasanya begini. Kalau begitu, kapan THR 2026 kira-kira cair? Kalau kita melihat pola tahun-tahun sebelumnya, THR umumnya dibayarkan sekitar 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Dengan prediksi kalender yang sering beredar, Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh sekitar 21 atau 22 Maret 2026. Kalau mengikuti pola yang sama, rentang pencairan THR bisa berada sekitar pertengahan Maret, kurang lebih tanggal 11 sampai 15 Maret 2026. Tapi saya tekankan sekali lagi, ini perkiraan pola, bukan tanggal pasti, karena untuk negara, kuncinya ada pada satu hal, peraturan pemerintah atau regulasi resmi yang jadi dasar pencairan. Anggaran boleh sudah disiapkan, tapi tanpa aturan resmi yang jadi pegangan administrasi, sistem pembayaran belum bisa dijalankan. Negara jalannya lewat aturan, bukan lewat asumsi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu para pensiunan, rapel. Dalam kabar yang beredar disebutkan bahwa rapel pensiun juga sudah punya dasar kebijakan dan anggaran. Ini kabar yang menenangkan, karena berarti bukan isu liar. Tapi di sini ada hal penting yang harus dipahami dengan kepala dingin. Rapel tidak serta-merta dibayarkan serentak untuk semua orang dalam satu waktu yang sama. Kenapa? Karena prosesnya membutuhkan verifikasi per individu. Data rekening harus dicek, status rekening aktif atau tidak, kecocokan identitas harus dipastikan, kelengkapan administrasi, divalidasi, termasuk pembaruan data yang mungkin sudah berubah tetapi belum tercatat. Semua langkah ini bukan untuk mempersulit, justru untuk memastikan hak benar-benar sampai ke penerima yang benar, ke rekening yang benar, tanpa salah transfer, tanpa tertahan karena rekening tidak aktif, tanpa masalah karena perubahan data yang belum sinkron. Untuk jalur penyaluran pun sebenarnya tidak aneh-aneh. Pensiunan ASN umumnya disalurkan melalui PT Taspen, sedangkan pensiunan TNI dan Polri melalui PT Asabri. Ini jalur yang selama ini sudah berjalan untuk pembayaran pensiun rutin. Jadi bukan sistem baru yang bikin bingung. Kalau nanti ada pencairan rapel, logikanya tetap lewat lembaga resmi yang memang mengelola data dan pembayaran sesuai kategorinya. Lalu pertanyaan berikutnya yang sering bikin penasaran, rapelnya berapa? Jawabannya berbeda-beda, tidak sama setiap orang, karena perhitungannya mengikuti komponen yang melekat pada masing-masing penerima. Gaji pokok terakhir sebelum pensiun,
pangkat, golongan, masa kerja, serta tunjangan keluarga yang tercatat. Jadi walaupun 2 orang pensiun di tahun yang sama, bukan berarti nominal rapelnya sama. Riwayat karier bisa berbeda, komponen penghasilan bisa berbeda, hasil perhitungan pun otomatis berbeda. Itulah kenapa Bapak Ibu perlu hati-hati dengan angka-angka rata-rata yang sering beredar di media sosial. Angka itu sering terdengar meyakinkan, padahal kenyataannya setiap orang punya hitungan sendiri sesuai data resmi. Di tengah kabar dana besar seperti ini, ada satu hal yang wajib diingat karena selalu berulang setiap tahun, penipuan. Biasanya, saat ramai isu THR atau rapel, muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya macam-macam, ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan, ada yang minta OTP, minta PIN, minta kode verifikasi, bahkan ada yang minta biaya administrasi supaya dana cepat masuk. Tolong pegang satu prinsip, proses resmi tidak pernah meminta OTP lewat telepon, tidak pernah meminta PIN, dan tidak ada biaya untuk percepatan, tidak ada titip nama, tidak ada jalur bayar dulu baru cair. Kalau ada yang menghubungi dan minta data sensitif, itu tanda bahaya. Tutup teleponnya, abaikan, dan jangan pernah berikan informasi yang bisa dipakai untuk mengambil alih rekening. Sekarang kita lihat lebih luas sedikit, supaya Bapak Ibu juga paham kenapa pemerintah serius soal THR dan mengapa pembayarannya dimasukkan di awal tahun. Anggaran 55 triliun itu disebut masuk dalam proyeksi belanja pemerintah triwulan pertama 2026. Ini bukan hanya soal membayar kewajiban, tapi juga bagian dari strategi belanja awal tahun untuk menjaga perputaran ekonomi. Karena kita tahu menjelang Ramadan dan Lebaran, konsumsi rumah tangga naik. Ketika THR cair, daya beli meningkat, pasar bergerak, kebutuhan keluarga terpenuhi, roda ekonomi di daerah ikut hidup. Pensiunan pun punya peran penting di siklus ini, karena dana yang diterima biasanya langsung dipakai untuk kebutuhan pokok, biaya Ramadan, persiapan Lebaran, dan kebutuhan keluarga yang sering menumpuk di periode itu. Tapi meskipun kabarnya terdengar menggembirakan, kita tetap harus menjaga cara berpikir. Jangan euforia hanya karena melihat angka besar. Yang paling aman adalah memegang prosedur, tunggu regulasi resmi, pantau pengumuman resmi, dan jangan menyebarkan tanggal pasti sebelum ada keputusan formal. Kabar baik itu perlu dikawal dengan data, bukan dengan emosi. Sekarang kita bahas rapel dengan cara yang lebih rapi supaya jelas. Rapel itu apa? Rapel adalah kekurangan pembayaran yang seharusnya diterima, karena ada penyesuaian kebijakan yang berlaku surut. Jadi rapel bukan bonus, bukan hadiah baru, bukan uang tambahan yang muncul tiba-tiba tanpa dasar. Rapel muncul karena ada selisih yang tertinggal akibat perubahan kebijakan. Misalnya kebijakan penyesuaian yang mulai berlaku pada bulan tertentu, tetapi aturan teknis atau penerapannya baru berjalan beberapa bulan setelahnya. Selisih selama masa itu kemudian dibayarkan sebagai rapel. Itulah sebabnya rapel butuh perhitungan detail karena harus melihat selisihnya berapa dan berlaku untuk berapa bulan. Nah, banyak yang bertanya, apakah rapel dibayarkan bareng THR? Secara prinsip THR dan rapel itu dua hal berbeda. THR adalah hak tahunan yang dibayar menjelang hari raya dan perhitungannya mengikuti aturan khusus THR. Sementara rapel adalah selisih kekurangan pembayaran dan perhitungannya mengikuti kebijakan penyesuaian yang berlaku surut. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan rapel tidak selalu dibayarkan bersamaan dengan THR. Kadang rapel menyusul, kadang jedanya beberapa minggu, kadang juga bergeser, tergantung kesiapan data dan sistem. Jadi kalau nanti THR cair duluan sementara rapel belum, itu bukan berarti rapel dibatalkan. Itu lebih sering soal ritme administrasi. Kenapa harus bertahap? Ini pertanyaan yang wajar, karena semua orang ingin adil dan serentak. Tapi di lapangan, jumlah pensiunan di Indonesia besar sekali, datanya tersebar, dan kondisi tiap orang berbeda. Ada rekening yang tidak aktif, ada yang pindah bank tapi belum update, ada pembaruan data keluarga yang belum tercatat, ada proses ahli waris, ada ketidaksamaan data antara sistem pusat dan data bank. Kalau dipaksakan serentak tanpa memastikan data bersih, risiko salah transfer membesar, dan kalau sudah salah transfer, koreksinya bisa lebih lama dan lebih melelahkan. Maka mekanisme bertahap justru dipilih agar hak sampai lebih cepat kepada yang datanya sudah siap, sementara yang datanya belum sinkron bisa dibereskan dulu tanpa mengacaukan sistem keseluruhan. Biasanya tahap pertama itu akan menyasar data yang sudah bersih, rekening aktif, identitas sinkron, tidak ada perubahan administrasi yang belum diperbarui, dan tidak ada kendala verifikasi.
Tahap berikutnya menyusul untuk data yang masih butuh konfirmasi tambahan. Jadi kalau nanti ada yang menerima lebih dulu, jangan langsung curiga ada pilih kasih. Sangat mungkin perbedaannya cuma di kelengkapan administrasi. Lalu apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dari sekarang supaya aman? Ini langkah praktis yang sederhana tapi sangat membantu. Pertama, pastikan rekening yang digunakan untuk menerima pensiun rutin masih aktif dan tidak bermasalah. Kedua, kalau pernah ganti rekening atau pindah bank, pastikan pembaruannya sudah tercatat resmi di pengelola pensiun. Ketiga, cek data keluarga dan administrasi penting, terutama kalau ada perubahan status tanggungan, perubahan alamat, atau hal-hal yang biasanya perlu dilaporkan. Keempat, jangan pernah memberi data sensitif seperti OTP atau PIN kepada siapapun. Lembaga resmi sudah punya data internal yang mereka kelola, bukan minta OTP lewat telepon. Sekarang kita bicara soal yang paling krusial, timeline realistis. Banyak orang ingin jawaban pasti, tanggal pasti, tapi yang bisa kita pegang dengan aman adalah pola tahapan kebijakan. Umumnya urutannya begini: pengumuman alokasi anggaran, pembahasan bersama DPR, penerbitan regulasi, PP atau aturan resmi, penyesuaian sistem di kementerian, lembaga terkait, sinkronisasi data di Taspen, Asabri, baru eksekusi pencairan. Jadi selalu ada jarak antara kabar anggaran dengan uang masuk rekening. Kalau Idul Fitri 2026 memang jatuh sekitar 21 atau 22 Maret, biasanya aturan resmi THR terbit menjelang Ramadan atau mendekati awal Maret. Setelah aturan keluar, sistem bisa mulai berjalan. Untuk THR, karena rutin setiap tahun, prosesnya biasanya lebih cepat. Sementara rapel, karena melibatkan perhitungan selisih dan verifikasi detail, waktunya bisa lebih panjang. Supaya Bapak Ibu tidak terjebak pada satu harapan yang kaku, kita buat beberapa skenario yang masuk akal. Skenario ideal, aturan resmi terbit tepat waktu, data siap, sistem lancar, maka THR cair di pertengahan Maret dan rapel tahap pertama bisa menyusul di bulan yang sama atau tidak lama setelahnya. Skenario realistis, THR cair sebelum Lebaran, sementara rapel menyusul setelah Lebaran secara bertahap karena verifikasi belum selesai untuk semua penerima. Skenario administratif lambat, aturan terbit lebih lambat dari perkiraan, sistem butuh penyesuaian tambahan, maka THR tetap diupayakan cair sebelum Lebaran, tetapi rapel bisa bergeser ke kuartal berikutnya. Ketiga skenario ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga Bapak Ibu tetap rasional. Seringkali yang membuat kecewa bukan kebijakannya, melainkan ekspektasi yang dibangun terlalu cepat berdasarkan rumor, bukan berdasarkan tahapan resmi. Dan jangan lupa, ada faktor-faktor kecil yang bisa bikin rapel tertahan untuk sebagian orang. Contohnya rekening tidak aktif, perbedaan data identitas, NIK atau penulisan nama yang belum sinkron, perubahan data keluarga yang belum diperbarui, atau proses ahli waris yang masih berjalan. Hal-hal ini terlihat sepele, tapi dalam sistem pembayaran bisa jadi penentu apakah dana bisa langsung masuk atau harus menunggu koreksi. Jadi sikap terbaik yang bisa kita ambil sekarang adalah tenang, waspada, dan siap. Tenang artinya tidak panik tiap kali ada kabar baru. Waspada artinya tidak mudah percaya info simpang siur, apalagi kalau ada yang minta data sensitif. Siap artinya memastikan administrasi rapi, rekening aktif data terbaru sudah tercatat, dan dokumen penting tersimpan baik. Karena ini menyangkut hak Bapak Ibu, kita mengawalnya dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Intinya, kabar anggaran 55 triliun ini memang membawa angin segar. Dari sisi perencanaan, pemerintah menyiapkan dana untuk THR 2026, dan rapel pensiun disebut punya dasar kebijakan serta mekanisme penyaluran resmi melalui Taspen dan Asabri. Tetapi pelaksanaannya tetap mengikuti aturan yang harus terbit dan proses administrasi yang tertib. Jadi jangan terpancing tanggal pasti sebelum ada PP resmi, jangan tergoda jalan pintas, dan jangan biarkan oknum memanfaatkan situasi. Semoga penjelasan ini membantu Bapak Ibu lebih tenang dan lebih paham duduk perkaranya secara utuh. Tetap sehat, tetap waspada, dan semoga semua dimudahkan, hak Bapak Ibu tersampaikan sesuai ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.